Selamat pagi Ibu Bapak sekalian, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Dengar. Dengar. Terima kasih. Oke. Selamat pagi kembali Ibu Bapak, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak sekalian yang dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi pengisian nilai CPMK pada siasat dosen versi yang terbaru pada hari ini dan dalam keadaan sehat dan penuh antusias semua. Dan Ibu Bapak sekalian, kegiatan ini diselenggarakan sebagai upaya pimpinan untuk menyamakan pemahaman dalam proses pengisian nilai capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK melalui sistem siasat dosen, sehingga pelaksanaan evaluasi pembelajaran dapat berjalan dengan lebih baik dan optimal sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita memasuki rangkaian acara inti sosialisasi, marilah kita awali kegiatan ini dengan doa agar acara yang kita laksanakan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar serta dampak untuk kita semua. Untuk doa pembukaan, kami mohon bantuannya Ibu Meta Sekardiwani untuk memimpin kami dalam doa. Kepada Ibu Meta, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mari Bapak Ibu, saya pimpin dalam doa Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini, pagi yang cerah. Kami bersyukur kami bisa diberi kesempatan untuk berkumpul melalui Google Meet. Tuhan, kiranya Kau berkati setiap device kami, internet, dan juga laptop atau komputer kami, biarlah itu bisa membantu kami untuk semakin maju dan semakin bisa melayani UKSW dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah Kau berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Tuhan Yesus, hanya doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Ibu Meta. Selanjutnya Ibu Bapak, sebelum kita memasuki acara inti, akan ada sedikit sambutan dari Bapak Justinus Calvin Gaimari PSD selaku perwakilan pimpinan hari ini. Pada Pak Calvin, kami persilahkan. Ya baik, selamat pagi Ibu Bapak. Ini sapa dan salam kami di hari Kamis pagi ini. Terima kasih sekali telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukan Ibu Bapak mengakhiri akhir semester begitu ya. Dan Ibu Bapak sekali lagi terima kasih dan acara hari ini adalah merupakan rangkaian kami Ibu Bapak dari 3 direktorat yang berkolaborasi. Ini ada dari DAK, DAR, dan DID untuk bagaimana kita melakukan pengembangan software Ibu Bapak untuk mengukur capaian pembelajaran lulusan. Dan komunikasi telah kami lakukan, kami mengunjungi fakultas-fakultas, prodi-prodi untuk mengkomunikasikan rencana kami Ibu Bapak untuk pengembangan software CPL tersebut. Dan pagi hari ini kami mengundang Ibu Bapak untuk nanti langsung dijelaskan begitu secara teknis ya, bagaimana nanti implementasi penginputan nilai CPMK yang harapannya nanti kita bisa lakukan di semester antara mendatang. Dan telah hadir juga Pak David, terima kasih Pak Eko yang nanti juga akan menyampaikan terkait teknis penginputan CPMK. Dan harapannya kita semua bisa saling support, kita bisa saling bergandengan tangan untuk atau agar supaya implementasi atau pengembangan software CPL ini nanti bisa berjalan dengan lancar dan kita semua nanti harapannya ketika kita nanti diakreditasi Ibu Bapak di 2 atau 3 tahun mendatang kita sudah punya satu sistem pengukuran CPL yang berbasis CPMK di mana hal tersebut selalu begitu ditanyakan oleh banyak asesor ketika kami mengunjungi atau mendampingi prodi-prodi yang diakreditasi di tahun 2025 ini. Begitu Ibu Bapak yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya nanti kita bisa mengikuti bersama-sama pelatihan atau BIMTEK atau diskusi seperti itu. Dan nanti kami minta tolong Pak Eko dari DAK untuk memimpin diskusi kita pada pagi hari ini. Dan tentu Ibu Bapak, ini kami sadar bahwa ini masih
Ya, kami berproses terus, Ibu Bapak, menerima masukan sana sini, sehingga nanti jika ada masukan konstruktif silakan disampaikan agar sekali lagi ini untuk penyempurnaan Ibu Bapak pengukuran software CPL di UKSW. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan mewakili tim DAR, DAK, dan juga DID. Dan Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Kembali ke Pak Evan ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Alvin. Ibu Bapak, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi sosialisasi pengisian nilai CPMK pada siasat dosen. Untuk itu, Ibu Bapak telah hadir bersama kita narasumber di bidang sistem akademik dan pengelolaan nilai yang akan memberikan penjelasan secara teknis maupun praktis terkait mekanisme pengisian nilai CPMK pada halaman siasat dosen. Tanpa panjang lebar, Ibu Bapak, marilah kita sambut dan dengarkan pemaparan materi dari Bapak Eko Imam Slamet selaku Kepala Bagian Pangkalan Data di Direktorat Akademik PSW dan juga selaku tim pengembangan aplikasi ini. Pada Bapak Eko, silakan. Ya, terima kasih untuk waktunya. Pada pagi ini kita akan menyimak bersama yang mungkin dan sudah sekian lama para dosen sebagai pengajar mata kuliah telah melakukan atau telah menggunakan siasat dosen untuk input nilai. Yang perlu diketahui bersama, kami di pengembangan aplikasi dengan siasat ini akan menerapkan mulai semester antara. Artinya, para dosen yang dimana dimulai dengan para admin program studi bersama Kaprodi akan input RPS mata kuliah yang loading atau yang akan disajikan di semester antara. Para dosen akan tetap menggunakan siasat dosen yang seperti pada umumnya atau yang sudah kita lakukan. Update atau perubahan itu terjadi pada input nilai. Jadi kita akan lihat. Nah, pada input nilai ini kita akan melihat ketika kita klik input nilai, maka sekarang nantinya ya di semester antara mulai ada menu input nilai CPMK. Nah, yang dimaksud input nilai CPMK berarti secara mudah saya memaknainya sebagai pemahaman membaca RPS di mana pada sesi atau pertemuan tertentu akan ada penilaian yang kita namakan dengan CPMK. Mata kuliah yang di layar kita baca sebagai mata kuliah spektroskopi lanjut. Mata kuliah ini ternyata memiliki 5 CPMK. CPMK 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada 5 CPMK. Mata kuliah ini juga akan di fitur input nilai CPMK ini akan disajikan namanya presensi sebagai informasi mahasiswa ini presensinya sampai mana? Informasi presensi. Jadi bukan presensi. Kalau presensi masih ada di jadwal mengajar. Tampilan input nilai CPMK ini itu one by one disajikan CPMK-nya dan informasi CPMK-nya beserta bobot. Bobot adalah bobot CMK pada masing-masing yang dimiliki. Misalnya ada 5 CPMK
Mata kuliah tersebut pada CPMK 1 dibobot 10, 10, 20, 30, 30. Total dari CPMK untuk satu mata kuliah berbobot 100. Penilaiannya itu masih sama, katakanlah kalau kita semua mengharapkan nilai-nilai itu disimpan di PC, sekarang ini disimpan di siasat. Contoh, jika ada tes pertama yang untuk mengukur capaian di pertama, CPMK yang pertama, maka CPMK-nya nilainya berapa? Kalau mahasiswanya 2, bisa saja di-input masing-masing seperti ini. Tetapi kalau mahasiswanya lebih dari puluhan, maka tentu saja masih ada fitur salin data dari file. Ketika diklik seolah-olah tidak ada perubahan, scrollnya tolong dilihat ke bawah. Ya, ini fitur untuk menyalin data dari Excel ke sini. Itu berarti kita sudah menyiapkan data yang tentang data Excel yang sudah kita miliki. Sebagai contoh, kita sudah memiliki NIM dan nilai di kelas kita. NIM-nya sudah ada, kemudian nilai-nilainya juga sudah disiapkan. Sehingga NIM nilai ini kita posisikan, kita blok untuk di-copy dan di-paste di kolom atau tempat yang disediakan. Jadi kalau cuma sedikit bisa langsung di-input. Tapi kalau banyak, kita lebih baik gunakan Excel. NIM-nya ini yang sudah ada, misalnya nanti ada 2024-001 dapat nilainya 80 dan sebagainya. NIM-NIM ini di-copy, kemudian diletakkan di kolom yang sudah disediakan, yakni tadi di bagian salin data dari file. Jadi salin data dari file atau dari MS Excel ini yang tadinya hanya untuk nilai akhir, NIM kemudian huruf, maka sekarang berubah jadi NIM angka. Ini. Jadi ketika itu tadi di paste di sini, kemudian nanti ada di situ. Saya tadi lupa copy paste. Coba mohon maaf, saya ulang, saya stop sharing dulu. Saya ambil nilainya tadi, kita lihat bersama untuk data dari Excel atau kita copy dari MS Excel. Ini misalnya supaya ada perubahan, kita lihat nilainya adalah 80. Ini kita copy, kemudian izin karena Google Meet agak repot, jadi kita harus pindah dulu ke Windows siasatnya ini. Ya, kalau tadi ini nilainya kosong, kita lihat ketika salin dari file, kita paste ya. Di sini sudah paste 80. Klik salin data ke dokumen. Maka nilainya naik ke atas. 80. Ya. Simpan. Gitu. Maka kita sudah punya nilai 1 CPMK. Ya, nilai 1 CPMK ini kita sudah punya. Klik simpan. Nah, klik simpan tadi karena datanya dari bawah. Jadi kalau sudah di copy, kalau pertama kali kosong, saya ulang, ketika nilai itu pertama kali kosong, maka kita klik salin data dari file. Muncul opsinya ada di scroll ke bawah. Seperti ini. Ini dari paste atau
menyalin dari Excel. Kemudian dikliknya adalah salin data ke dokumen, maka nilai yang kita input akan dipindahkan di kolom isian CPMK. Diklik simpan. Demikian seterusnya sampai dengan CPMK 5 itu diisi. Ibu Bapak, para dosen, di sini ada fitur yang memberikan panduan atau memberikan hasil tentang nilai akhir. Ini namanya hitung nilai akhir. Sebelum hitung nilai akhir, saya mau memastikan dan menegaskan kita semua tidak perlu menginput atau entry nilai itu dengan nilai bobot paling tinggi. Misalnya, kalau tadi CPMK 1 adalah bobotnya 10, nilai itu bukan maksimum 10, tetapi nilai itu tetap maksimumnya 100. Jadi artinya kita tidak perlu mikir untuk repot-repot mikir bobot paling tinggi 10, melainkan tetap di-input sesuai dengan nilai paling tinggi 100. Saya ngomong tentang masalah patokan nilai dulu sebelum ke nilai akhir. Nilai patokan yang dipunyai, yang dimiliki harus ditentukan di awal semester. Apakah setiap mata kuliah, setiap prodi punya kebijakan sendiri-sendiri diizinkan. Berarti juga setiap mata kuliah akan memiliki patokannya berbeda, diperbolehkan dan oke. Hanya mohon diperhatikan perihal tentang patokan pemberian nilai. Yang tidak bisa dilakukan itu di tengah semester merubah nilai A bawah itu jadi 78 bukan 80 alias ada koreksi. Tidak boleh, tidak diizinkan. Ya, jadi ini hanya boleh dipatok dari awal semester. Jadi seperti sekarang ini kita akan mau loading semester antara. Di para koordinator atau di Kaprodi harus tahu dan memahami bahwa nilai spektroskopi lanjut itu nilai A-nya ambang bawahnya adalah 80, ambang atasnya 100. Nah, bagaimana ketika ini dilakukan kelas paralel? Ya, jadi misalnya saya dan Pak Calvin akan mengajar matematik bahasa Inggris dasar misalnya. Atau bahasa Inggris dasar itu diajar oleh 2 dosen. Itu artinya nilainya juga tidak bisa diatur berbeda 2 dosen. Mata kuliah, nilai itu terikat dengan mata kuliahnya, bukan dengan dosennya. Artinya nilai A sepakat ambang bawahnya 80. Maka dosen yang namanya Calvin dan Eko, nilai A batas paling bawahnya 80. Tidak bisa ditawar. Ya. Tetapi boleh ditawar kalau next semester atau next kejadian berikutnya. Maksudnya, ya kalau nilai kejadian berikutnya ya kita bisa misalnya mengatakan karena perubahan nilai A itu tidak lagi 80 tapi 78. Ya boleh-boleh saja. Tetapi tidak bisa yang tidak bisa dirubah itu di tengah-tengah semester. Jadi kalimat pernyataannya adalah nilai terikat dengan mata kuliahnya, bukan dengan dosen pengajarnya. Untuk patokan ya, bukan pemberian nilai, untuk patokan. Kalau pemberian nilainya, saya memberi nilai 82, 84, 85, itu bisa ketika nanti akan memperhitungkan. Nah, untuk nilai akhir sekarang. Untuk nilai akhir, ini tetap akan dibaca dengan bobotnya. Contoh,
Tadi kita tahu CPMK 1 bobotnya 10, CPMK 2 bobotnya 10, CPMK 3 bobotnya 20, CPMK 4 bobotnya 30, dan CPMK 5 bobotnya 30. Maka secara sistem akan terlebih dahulu sebelum dihitung nilai akhir, ini prosesnya adalah secara sistem dan matematik komputer akan mengalihkan 80 kali 10%, 75 kali 10%, 80 kali tadi berapa maaf, 20%, 78 kali 30%, dan 80 kali 30%. Sehingga ketika kita simulasikan hitung nilai akhir ini kita bisa lakukan. Dengan klik hitung nilai akhir bukan bersifat atau belum bersifat final. Final itu kalau klik posting. Klik posting ini maka nilai akan ada di hasil studi mahasiswa. Jadi, apakah masih boleh pakai nilai DT? Sebagai contoh, si mahasiswa kedua ini tidak masuk ujian akhir, sehingga kita belum punya nilainya. Dia terjadi musibah kecelakaan, bukan diare, yang artinya masih butuh waktu untuk datang. Maka ketika ada satu nilai DT, maka hitung nilai akhirnya masih berfungsi nanti seperti ini. C. Loh, kan sudah di DT. Nah, itu artinya Ibu Bapak, kita sebisa mungkin melakukan remedi. Hanya saja sudah diputuskan nanti oleh Pak Ferdi sebagai WR Pak, jika nanti ada satu nilai DT, maka nanti hitung nilai akhirnya menjadi DT. Itu yang diputuskan. Nah, ini kenapa kok C tampilannya? Karena semestinya dengan kita mengetahui nilai-nilai CPMK, kita bisa melakukan tugas perbaikan kepada mahasiswa. Contoh, dia itu tidak tercapai di CPMK 5. Maka mahasiswa kedua, mahasiswa yang atas nama contohnya adalah Eskelon ini atau si namanya Pas Calvin ya. Pak Mas ini yang kedua harus segera melakukan ujian untuk mendapatkan nilai. Misalnya ketika nilainya sudah dilakukan, maka juga pasti perbaikan nilai akhir itu berubah. Nah, aturan mainnya sekarang, tadi yang mau saya katakan aturan mainnya. Pertama, kapan saya harus input nilai CPMK? Jawabannya pasti setelah nilai kita mendapatkan hasil nilai atas ujian, tes, praktikum, atau apapun di CPMK pertama. Kalau saya belum ada waktu, saya input 3 hari berikutnya, bisa, boleh. Dengan demikian memiliki konsekuensinya adalah input nilai CPMK akan dibuka sepanjang semester. Artinya sepanjang sebelum dilakukan nilai akhir atau nilai posting. Ya. Jadi mau setelah 3 minggu, 4 minggu, 5 minggu baru diinput gitu, maksudnya CPMK 1, CPMK 2, CPMK 3 ya silakan. Tetapi secara prinsip Ibu Bapak untuk harapannya tidak menunda input nilai CPMK. Karena CPMK bisa dilakukan setelah kita melakukan tes untuk CPMK yang pertama, yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi informasi pertamanya adalah input nilai batasannya tetap dikunci pada nilai posting atau
batas akhir nilai. Itu dilakukan klik posting. Berarti tetap bisa perbaikan CPMK. Masih sebagai contoh, ketika ini tadi nilainya 40 sudah disimpan, sekalipun dia akan berubah, maka ketika input nilai ini dilakukan CPMK tadi bahwa ada perbaikan nilai, jadi misalnya katakanlah di CPMK 3 nilainya 40 dan ternyata akan dilakukan perbaikan nilai, setelah mahasiswa itu memang memberikan tugas untuk memperbaiki nilainya, kita bisa input perbaikan nilainya secara langsung. Ini untuk nilai-nilai CPMK. Sekali lagi, di fitur input nilai CPMK ada hitung nilai akhir untuk memastikan Ibu Bapak sekalian nilai NIM dan nilai akhirnya ini sudah memang terhitung secara bobot CPMK 10, 10, 20, 30, dan 30. Sehingga hasil akhirnya Ibu Bapak tinggal klik posting. Akan menjadi semakin rumit, semakin susah buat siapapun ketika kita meralat nilai yang setelah dilakukan posting. Jadi kalau ralat nilai belum diposting, itu masih bisa dilakukan hitung nilai, masih bisa. Tapi begitu dilakukan posting, Ibu Bapak sebagai pengajar, kami harus bertanya, perubahannya ada di mana? Nilainya ada di mana? Oleh karena itu, sementara prosedur yang akan digunakan adalah membuka ralat atau membuka nilai atau masa penilaian untuk Ibu Bapak. Artinya apa? CPMK-nya yang berubah di bagian nilai nggak tahu. Ini tadi berubahnya di CPMK 5, 4, 3, 2, apa 1. Ya, sehingga nanti mekanismenya ralat nilai setelah posting ini masih perlu dipastikan bahwa terpaksa dosen yang akan harus melakukan isiannya. Kenapa? Karena nilai CPMK tetap harus dirubah untuk mendapatkan nilai akhir. Ini tidak bisa serta-merta diserahkan nilai mahasiswa kedua, ini nilainya diralat dari AB ke A. Tapi faktor apa yang membuat AB ke A? Itu adalah faktor atas nilai-nilai CPMK yang ada. Itu yang perlu kita ketahui bersama ketika untuk ralat nilai itu ternyata harus dilakukan. Gitu. Jadi input nilai CPMK bisa dimaknai sebagai memasukkan, mengentry atau mendata nilai-nilai CPMK, jadi tes kecil, presentasi ataupun sesuai dengan sesi materinya. Bisa kepastiannya hanya bisa dilihat dari RPS atas mata kuliah. Yang kedua terkait dengan patokan nilai dikunci pada mata kuliah, bukan pada dosen. Ketiga, perhitungan nilai masih bisa dilakukan saat hitung nilai akhir belum dilakukan klik posting. Dan yang terakhir tentang
ralat nilai atau tentang nilai DT nanti masih dimungkinkan, dan karena ada salah satu nilai DT menghasilkan nilai akhirnya DT. Dan yang terakhir terkait dengan posting, setelah posting maka ralat nilai akan dilakukan oleh dosen untuk memastikan capaian atau nilai CPMK itu terinput dengan benar. Nah, informasi yang perlu kita ketahui bersama, ini adalah input nilai kalau saya ngajar tunggal, bukan tim teaching. Kalau ngajar tunggal, sekalipun kelas paralel, seperti yang saya sampaikan. Kalau tim teaching bagaimana? Nah, tim teaching akan ada nanti dua mekanisme. Yang mekanisme yang mungkin secara umum akan kita lakukan adalah dua-duanya kita berikan buka atau membuka isian. Jadi artinya dosen pertama bisa input CPMK-nya sampai dengan batas materinya. Dosen berikutnya juga menginput CPMK yang harus dilakukan. Jadi CPMK ketiga, keempat, dan kelima dalam contoh ini. Jadi artinya dosen pertama misalnya input nilai CPMK 1-2, dosen kedua input nilai CPMK 3-4-5. Informasi yang harus diketahui, dosen kedua dan dosen pertama tetap bisa melihat inputan nilai dosen sebagai tim. Artinya, tadi dosen pertama bisa melihat capaian nilai CPMK ketiga, keempat, dan 5. Dan dosen yang kedua yang melanjutkan itu juga tahu tentang nilai sebelumnya, yakni CPMK 1 dan CPMK 2. Itu sebagai tim teaching. Lalu nilai yang dipakai kalau tim teaching bersifat pembobotan. Pembobotan tentu saja masih ada tadi 10, 10, 20, 30, dan 30. Itu artinya seperti dosen kelas tunggal. Dosen pengajar tunggal dalam kelasnya. Artinya apa? Nilainya akan dikalikan dengan bobot dan dihitung. Itu model pertama. Model yang kedua, jika program studi menghendaki penilaiannya, misal, sebagai contoh, satu mata kuliah diampu oleh 10 dosen, misal, contoh ya, maka 10 dosennya itu semuanya juga bisa ngisi terus dirata dibagi 10. Sangat mungkin, sangat mungkin. Itu berarti semua dosennya ikut memberikan nilai CPMKL, ikut memberikan nilai CPMK dalam pertemuan itu. Bisa jadi. Jadi artinya Ibu Bapak, jika ada prodi yang seperti itu, atau jika ada prodi yang mau menginginkan biar bisa diinput seluruh dosen yang mengampu, nah, monggo atau minta tolong menghubungi kami lebih dahulu. Karena apa? Settingnya akan berbeda. Ya, settingnya akan berbeda. Tetapi pada umumnya untuk siasat dosen ini di settingnya sudah seperti tadi. Maksudnya apa? Kalau tim teaching pertama itu akan menggunakan CPMK 1 dan CPMK 2, maka yang 3, 4, 5 ini hanya dosen kedua. Tetapi dosen kedua ini bisa lihat nilai 1 dan 2-nya. Bisa lihat. Demikian pula di dosen pertama hanya 1 dan 2. Dia bisa lihat nilai 3, 4, 5 yang dilakukan oleh dosen kedua. Itu yang format kita lakukan atau terapkan di input nilai CPMK siasat dosen. Ya,
Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, mungkin diskusi ataupun pertanyaan ataupun hal yang mungkin perlu ditekankan, saya buka sesinya atau saya serahkan dulu ke Mas Evan mungkin, atau kita bisa sama-sama apa mungkin ada yang mau ditanyakan gitu. Kami persilakan. Saya Mas. Ya, mari Pak Puji. Ya. Itu kan disiasat sudah per CPMK ya? Ya, nantinya sudah per CPMK, nantinya ya. Berarti nanti kita juga diberi wewenang untuk melakukan ralat per CPMK juga ya? Kan kita pengennya kan semua mahasiswa ya bisa lulus dengan baik. Tapi misalnya di CPMK awal atau yang kedua, itu kok kita rasa ini kurang bagus, berarti kita bisa melakukan ralat tersendiri ya. Mekanismenya diserahkan ke kami kan. Benar. Ya, itu aja sih. Terima kasih. Ya. Oke. Nilai presensi tidak masuk ke item CPMK, tetapi menjadi pertimbangan. Oleh karena itu tadi disiasat input nilai CPMK, presensi itu ada di sebelah kiri. Jadi sementara ini tidak bisa disebut prosentase. Artinya berarti kalau prosentase ada CPMK yang diprosentasekan 3% atau 2% dari presensi. Kan tidak, tetapi menjadi considerance atau pertimbangan. Saya kira itu jawaban saya, Mas Yudi. Pak Eko, teknis Pak Eko. Ya, mari silakan. Tadi kan sudah ada konten-konten CPMK 1 sampai 5 tuh. Cara inputnya konten-konten tersebut bagaimana, Bapak? Sudah dipelajari pada admin atau kaprodi. Jadi nanti Ibu Bapak sebagai dosen sesi ini tidak mempelajari inputan bobot itu, tetapi bobot itu yang akan melakukan adalah admin prodi bersama kaprodi yang sudah kita sosialisasikan. Demikian, Bu. Jadi kami hanya memberikan list CPMK apa yang harus dicapai dan mereka yang input begitu, Bapak? Iya, itu semestinya juga sudah diketahui oleh kaprodi ya, begitu. Jadi bobot CPMK-nya bagaimana, begitu. Apakah di bobot 20, 20, 20, 20, berarti misalnya ada 5 CPMK, apakah di bobot sama atau di bobot berbeda? Sebaiknya RPS sudah matang dan dimiliki oleh prodi. Demikian. Baik. Terima kasih ya. Ibu Bapak ada di chat ada link absensi, link presensi. Mohon bantuannya untuk mengisi karena dari sini kami juga akan mengetahui beberapa dosen yang belum. Nah, PR atau pekerjaan tambahan yang memang menjadi yang kami sudah pertimbangkan atau pikirkan itu adalah bagaimana tentang dosen luar atau dosen yang dosen yang dalam tanda kutip pocokan atau dosen yang memang tidak tetap yang luar yang sering kita panggil untuk mata kuliah tertentu. Nanti mohon bantuannya sebagai rekan kerja, sebagai teman untuk semangat sinodal bersamanya, kebersamaan dalam ini kita bantu mereka untuk mencoba mengisi. Ini artinya ya secara prinsip tadi saya mau mengatakan nilai CPMK itu kan sebenarnya bagian part of task ya, tugasnya masing-masing, tugas mahasiswa ada yang diambil dari nilai-nilai. Setelah mengetahui setelah 3 atau 4 kali pertemuan maka kita melakukan tes. Nah, tes atau hasilnya kita masukkan sebagai CPMK 1. Jadi misalnya kalau kita cuma punya 3 CPMK ya bersyukur inputnya cuma 3 kali saja gitu. Begitu. Nah, yang terakhir tadi
kalau semua dilakukan input nilai CPMK, dihitung nilai akhir dan diklik posting, Ibu Bapak tidak melakukan lagi input nilai sekarang. Jadi artinya ngopi NIM sama nilai akhir, bukan. Tapi cukup diklik posting satu untuk satu kelas. Ya, artinya yang harus dilakukan adalah kalau tadi biasanya nginput satu kali saja NIM dengan huruf, sekarang itu beberapa kali sesuai CPMK-nya. Kalau CPMK-nya 3 ya kita akan input 3. Kalau tim teaching dan saya hanya input satu kali dari 3 ya kita input satu kali dari 3. Gitu. Karena yang kita input adalah nilai CPMK. Mas Eko, Ya, silakan Pak Kli. Eko, Oke. bobot 100, saya maaf, tadi mungkin saya kelewatan Pandai. Ya. Bobot 100% itu selain CPMK juga meliputi presensi, kontribusi di kelas, keaktifan mahasiswa, atau 100% murni CPMK? Yang pertanyaan pertama. Oke, saya jawab pertanyaan pertama. Karena pembobotan ini dilakukan di CPMK tanpa memperhatikan tadi, seperti Mas Yudi sampaikan, tentang presensi dan tentang keaktifan. Jadi, maka ini bersifat considerant, sedangkan pertimbangan-pertimbangan keaktifan kelas apakah bisa menjadi bagian dari konsep-konsep ataupun teori-teori ataupun pemahaman-pemahaman di CPMK yang dimiliki. Itu Pak. Jadi artinya tidak ada angka prosentase pasti di dalam perhitungan CPMK. Jadi kalau saya mahasiswa yang membaca seperti ini, ya kalimatnya saya boleh dong Pak, saya hadir 5 kali tes dan tidak harus 16 kali. Nah itu, sehingga ketika presensi ini kita munculkan, sekali lagi juga mengakomodir tentang peraturan akademik kita, yang mana untuk diploma sarjana itu presensi adalah 80%. Harapannya menjadi considerance. Demikian pula tentang keaktifan begitu. Tugasnya kecil tapi dia aktif, dia ini apakah bisa memang masuk di CPMK tertentu. Jadi pertanyaan dari Mas Puji tadi berarti kita bertanggung jawab untuk nilai CPMK-nya. Iya, ralat nilainya masih bisa dilakukan. Contoh seperti ini di CPMK kedua dia baik kalau memangnya dapat 78. Itu bisa diklik simpan dan menjadi perbaikan di CPMK dihitung nilai akhir nantinya. Itu Pak Kli. Sekali lagi hanya konfirmasi. Jadi untuk keaktifan itu dimasukkan di dalam butir penilaian di masing-masing CPMK, begitu ya? Boleh seperti itu, boleh salah satu CPMK. Oke, keaktifan itu kan macam-macam ya, misalnya aktif bertanya, aktif terlibat dalam diskusi, aktif berargumentasi, itu yang pertama. Jadi di sini kan tidak ada kolom khusus untuk keaktifan ya. Yeah. Terus yang untuk presensi tadi Mas Eko tadi menyampaikan dihitung juga bagian dari CPMK atau bagaimana tadi yang khusus presensinya? Kalimat saya sebagai pertimbangan untuk menambah memberi nilai dalam CPMK tertentu. Sebagai pertimbangan saja. Iya, jadi misalnya kan kita tahu nih CPMK misalnya CPMK 1 ini lebih pada konsep, CPMK 2 itu dia harus paham teknik, CPMK 3 itu kok lebih pada metode begitu. Kok yang CPMK 5 ini ada sedikit berbau untuk mengkomunikasikan ya, misalnya apakah dia itu juga bisa kita tambahi perhitungan, artinya ya kalau dia bisa dibantu dari kehadiran ya
kita bisa bantu dari kehadiran. Seperti itu Pak. Jadi tidak bisa dimasukkan satu CPMK karena di CPMK kan tidak ada satu pembobotan kecuali memang mata kuliah itu mewajibkan, maaf ya, mewajibkan hadir. Maka ada satu CPMK ke-6 yang bobotnya 10% dan di sini atau 5% dan di sini jadi 25. CPMK ke-6-nya mengatakan aktif dan hadir memenuhi presentase. Nah, itu bisa dibobot gitu. Tapi kalau ini kan tidak ada pembobotan. Jadi kan saya lebih bahasa kaku ya. Kakunya adalah lecture-nya gitu. Tidak ada di CPMK Bapak yang mengatakan taat hadir atau tertib hadir 90% kehadiran dan aktif di kelas minimal 1 kali bertanya, tidak ada. Jadi tidak ada persentase nilai akhir itu tidak ada yang menyangkut tentang kehadiran. Nah, karena itu kami memberikan saja presensi ini sebagai pertimbangan. Begitu. Otak-atiknya, kalimat saya malah bisa diotak-atikkan ke salah satu CPMK. Gitu, Pak. Oke, kenapa saya bertanya ini? Kan kita berarti harus melihat RPS kita yang selama ini kan menuliskan dalam penilaian itu kehadiran 10% atau 15%. Kemudian keaktifan sekian persen, tes mandiri 1, tes mandiri 2, tes kelompok, tugas terstruktur ya, dan sebagainya. Nah itu kan berarti sekarang harus dibahasakan ulang. Memang sekarang ini berarti ada kemungkinan besar mahasiswa sebenarnya juga tidak wajib hadir di kelas. Karena selama saya bisa mencapai semua CPMK, 5, 3, 2, bahkan mungkin ada yang 1 CPMK dalam satu mata kuliah, selama saya berhasil mencapai, saya tidak perlu masuk kelas kok, saya rasa. Nah ini, walaupun dalam ketentuan dikti kan juga ada kehadiran itu penting ya. Tetapi ini akan jadi bumerang untuk kita semua, dan kalau saya sih di kelas saya bebaskan mahasiswa masuk tidak masuk, yang penting paham dan bisa mengerjakan tugasnya. Tapi maksudnya kita harus bersiap untuk apa namanya disrupsi ini ya. Saya bilang disrupsi karena ini perubahan sistem yang baru dan cukup apa namanya menyolok ya nanti, dan kita harus siap. Saya rasa mungkin itu. Terima kasih Mas Eko dan tim, terima kasih juga Pak Stefanus, terima kasih Mas Calvin, Mas Irfan, dan yang sudah menyiapkan dengan baik ini. Nanti kita nanti akan mengikuti dan mencoba menyesuaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kli. Baik, ini ada yang lain? Saya Mas Eko. Ya. Menyambung lagi mengenai presensi itu. Ya. Tapi kan kalau yang sementara kita diskusikan kan itu bisa dipertimbangkan di CPMK. Ya. Tapi apabila itu bisa ditambahkan kolom, jadi kan biasanya kemarin di RPS itu kan masing-masing persentase kehadiran itu kan 80% misalnya. Kemudian bobot nilainya kan kita hitung, misalnya tadi Pak Kli juga nyebut 5% atau 10% itu, berarti apakah bisa dibuatkan kolom? Karena kan tadi disampaikan oleh Pak Kli, kalau hanya CPMK aja kan, kemudian memang tidak akan ada yang berpikir bahwa saya nggak perlu hadir tatap muka, yang penting saya bisa pas ujian itu saya bisa melakukan. Jadi kan apakah memungkinkan dibuatkan kolom khusus presensi itu kan biasanya kalau yang agak kritis itu dia bisa memilih tidak harus hadir 16 pertemuan, dia bisa 3 pertemuan itu bolos, yang penting sejumlah berapa itu 4 atau 3 pertemuan, berarti ada 12 gitu, yang penting dia masuk 12 itu memenuhi syarat. Apakah memungkinkan seperti itu?
Soalnya kalau nanti jadi pertimbangan dimasukkan di CPMK memang sifatnya agak cair ya. Terima kasih Mas. Pak Kafid mau nanggapi? Oke, jadi secara prinsip kalau saya tadi bisa saja dilakukan penambahannya CPMK untuk hal terkait dengan kehadiran dan keaktifan tadi. Sekali lagi kami serahkan CPMK itu pada RPS Ibu Bapak di program studi. Ya, sekali lagi untuk itu. Tapi memang Pak Klik, terima kasih. Bahkan tadi saya sudah menyebutkan, kalau saya tahu nilai-nilai itu hanya dihitung dari CPMK, saya cukup hadir dan memenuhi tugas saja. Tugasnya saya kerjakan semua. Tapi saya tidak perlu hadir setiap saat. Bisa jadi itu perubahan mental atau sikap bahkan seperti itu begitu. Tetapi sekali lagi peraturan akademik kita masih tetap menggunakan presensi 80%. Itu artinya saya jawab secara fakta saja, di CPMK tidak berbobot, tidak dimiliki, bisa ditambah, diperbolehkan, bisa menjadi pertimbangan, disampaikan. Seperti itu. Dan saya izin jawab dulu tadi, begitu Pak Puji, jadi tentang itu, jadi bisa ditambahkan di RPS, nanti bisa disampaikan lewat Kaprodi sebagai penanggung jawab juga RPS, dan nanti akan disetting dilakukannya CPMK itu pada siasat staf atau admin. Yang pertanyaan dari Pak Adiarso di kolom chat, tidak bisa dirubah sewaktu-waktu. Jadi kalau salah sudah terlanjur maka sudah terposting. Jadwalnya bobotnya tidak bisa diralat. Kalau bobot itu diralat, bukan diralat, tapi artinya dipersiapkan dengan baik sebelum semester dimulai. Saya ulang, maka kita semua punya tanggung jawab untuk mereview RPS yang minimal semester antara ini kita akan buka. Bu Rakel, untuk nilai yang sudah diposting, artinya setelah dihitung nilai, kapan nilai itu akan muncul di transkrip, maka paling lama semestinya pada penanggalan atau pada kalender akademik, posting nilai atau 3 hari setelah nilai input nilai itu diberikan. Jadi seperti kemarin adalah hari pertama setelah input nilai terakhir. Itu artinya input nilai terakhir di hari Selasa, Kamis atau Jumat ini semestinya sudah berproses ke transkrip begitu. Nah, terima kasih dari Bu Grace terkait dengan pemagaman dan TTU. Nah, ini tadi yang belum dibahas. Tentang magang dan nama lainnya, ya, magang dan nama lainnya, ada yang praktek lapangan, ada yang PLP, ada yang kerja praktek, ada yang apapun dan nama lainnya. Bersama TTU, penilaiannya juga kami tanyakan pada Ibu Bapak di Prodi. Apakah ada CPL dan apakah ada CPMK-nya? Untuk magang dan TTU, kami juga masih memperlakukan hal sama. Karena apa? Terkait dengan kalender yang masih belum bisa disesuaikan. Artinya apa? Kita tidak serta-merta masih memproses nilai magang jika belum tuntas CPMK-nya atau isian nilai akhirnya. Jadi belum pernah kalau nilai magang itu dirubah dari DT langsung jadi E, belum. Karena apa? Kalau itu terjadi,
biasanya tidak ada informasi dari prodi yang menyatakan bahwa misalnya pengambilan data itu bagian dari TTU. Nah, itu kalau tidak ada informasi mata kuliah pengambilan data itu bagian dari TTU, maka nilainya bisa jadi DT jadi E gitu. Tapi kalau ada informasi itu pasti kita akan melakukan spesial. Jadi pemberlakuan spesial itu ada di magang nama praktek serta TTU. Bu Susan, apakah upload nilai ke siasat dengan cara baru lebih makan waktu lama? Tidak dilakukan 4 hari, Bu, tetapi saya tadi sekali lagi izin menyampaikan bahwa semestinya sudah tidak ada lagi input nilai kok masih di bagian akhir. Kalau ibu bapak masih input nilai di bagian akhir, sungguh sangat heran saya sebagai orang pendik, bukan orang dosen, kok masih ada menunda pekerjaan isi nilai CPMK. Sekali lagi, nilai akhir itu bagian dari nilai CPMK yang dibentuk. Jadi yang kita lakukan sebagai pengajar itu menginput, memberikan nilai setelah ada tes atau ujian tentang sesi materi yang dianggap CPMK tersebut. CPMK 1, 3 minggu setelah perkuliahan dimulai, ya maka bisa diinput segera. Atau kita tunda saja sampai nanti batas akhir nilai. Boleh. Jadi kalau itu dilakukan, Mohon maaf Ibu Bapak, ada sedikit kendala teknis terkait jaringan kami, Ibu Bapak. Mohon ditunggu sebentar, nggih. ya saya mohon maaf kepental ini. Jadi kalau input nilai dilakukan, maka Ibu Bapak sebagai akhir. Begitu, tetapi di per CPMK. Begitu. Itu saran kami untuk isian CPMK. Kalau masih ada CPMK di sisi terakhir, bisa itu. Apakah nilai CPMK bisa dilihat? Sementara ini jawabannya masih belum dapat diakses. Jadi ini baru 1/3. Jadi kemarin para kaprodi dan pemangku jabatan saya menginformasikan Ibu Bapak dosen yang hadir pada pagi ini, izin 3 menit saya informasikan. CPMK perubahan update di siasat dosen dan di siasat staf ini hanya 1/3 atau bahkan 1/4 dari perjalanan menuju portofolio OBE. Masih panjang, jadi kami harus memperhitungkan nilai-nilai CPMK itu, laporan reportnya seperti apa untuk kaprodi, untuk mahasiswa bentuknya seperti apa, apakah harus per CPMK ataukah cukup nanti dengan CPL-nya, begitu. Tetapi satu hal yang kita pahami, dengan Ibu Bapak dosen input nilai CPMK, transparansi kita sudah lakukan. Jadi kalau ada yang bertanya, transparansi itu bisa kita tunjukkan lewat CPMK. Gitu. Sementara ini jawabannya Pak, benar Pak Adi, jawabannya hanya bisa lihat nilai akhir. Nilai CPMK hanya di siasat dosen. Gitu. 1, 2, atau 3 maksimal penanya karena sesi berikutnya sudah menanti.
Baik, untuk menutup sesi saya atau pertemuan ini, Ibu Bapak mohon dukungan dari Ibu Bapak dosen, dari konsorsium Sotovoce terkait untuk input nilai CPMK ini semester antara besok yang tahun depan kita mulai mengajar itu sudah diterapkan. Kami mohon maaf, informasi ini kami lakukan semester antara ini karena begitu kelewat semester atau diterapkan saja nanti semester genap, maka kita ketertinggalannya cukup panjang. 2025 sudah diinput nilai saja tanpa punya nilai CPMK. 2025. Itu artinya terlewat satu semester untuk mendapatkan nilai CPMK bagi angkatan 2025. Oleh karena itu, kami mohon maaf jika dalam tanda kutip secara sistem terlambat memulai dan kita lakukan di semester antara. Mohon dukungan Ibu Bapak dosen. Begitu. Secara teknis, batas input nilai CPMK paling lambat kapan, nanti kita akan perbaiki kalender akademiknya dan mekanismenya karena terkait dengan input nilai CPMK. Kami sedang berunding dengan WRPAK untuk membuat nota ataupun pemahaman tentang pedoman ini sekaligus mekanisme waktunya. Terima kasih, mohon maaf Ibu Bapak, saya undur, saya kembalikan waktu ke Mas Evan. Baik, terima kasih Pak Eko dan Ibu Bapak sekalian. Dan Ibu Bapak sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mohon izin apakah boleh open cam sebentar nggih untuk foto bersama sebentar. Baik. Oke. Baik, Ibu Bapak izin ambil foto sebentar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Ibu Bapak, terima kasih banyak sudah hadir dalam kegiatan sosialisasi pengisian nilai CPMK 1 Desember hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya juga kepada Pak Eko yang sudah membantu kami dalam memaparkan materi yang sangat informatif dan sangat bermanfaat, serta kepada seluruh Ibu Bapak dosen yang telah berpartisipasi hadir. Karena tadi sudah dimulai dengan doa, maka kegiatan ini akan kita tutup dalam doa juga. Pada Ibu Meta, mohon bantuannya untuk memimpin kami ke dalam doa. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk sesi yang telah kami lalui. Biarlah apa yang telah disampaikan oleh Pak Eko bisa dilaksanakan di waktu-waktu yang sudah ditentukan. Dan Tuhan, biarlah kami bisa tetap bersukacita dan bisa melaksanakan pelayanan kami ini untuk Engkau Tuhan. Tuhan, kiranya namamu yang dipermuliakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Meta, terima kasih Ibu Bapak, selamat beraktivitas. Terima kasih Mas Eko, Mas Ivan, dan lain-lain Pak Tolong. Terima kasih. Banyak semuanya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Susan. Mantap Pak Eko.